Di zamannya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, itu luar biasa kemakmuran, merata luar biasa. Sampai seseorang mau sodakoh bingung sodakoh kemana. Mau zakat bingung zakat kemana. Kenapa? Udah kaya semua, gak ada yang miskin, gak ada fuqara. Kenapa bisa sampai begini? Lihat bagaimana rakyat itu mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Satu hari dibawakan kepada Umar ibn Abdul Aziz beberapa bocah-bocah, anak kecil. Okay? Anak-anak kecil. Kepada Umar ibn Abdul Aziz diadukan, mereka telah membunuh seorang kakek-kakek. Bocah-bocah ini, bocah-bocah yang biasa kalau di tempat kita bikin berisik di masjid, ini dilaporkan kepada Umar ibn Abdul Aziz, yang kayak begini telah membunuh orang, membunuh seorang kakek-kakek. Ditanya oleh Umar ibn Abdul Aziz, kenapa kalian lakukan itu? Kenapa kalian bunuh tuh kakek-kakek? Mereka berkata, ya Amirul Mukminin, la'ibna kama yal'abu sibyan. Kita main sebagaimana anak-anak bermain pinggir jalan. Kemudian nih kakek-kakek lewat dan memarah-marahi kita. Dan dari siaknya kayaknya memang biasa kakek-kakek ini melewati mereka dan memarah-marahi mereka dan didiemin. Ini kakek-kakek Yahudi. Ya kan? Bawaannya mau ngomel-ngomel aja lagi. Melihat anak-anak ramai ini tuh, bawaannya marah-marah, bentak-bentak. Suatu hari dia melewati kita dan membentak-bentak, memarah-marahi kita sampai dia menghina-hina Islam dan menghina-hina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kali itu, akhirnya kita ambil kayu, batu yang ada, kita samperin, kita gebukin. Dia mati ya Amirul Mukminin. Akhirnya Umar berkata, alhamdulillah aku masih hidup di zaman yang dimana anak-anak kecil masih berani membunuh demi membela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Anaknya, bapaknya bagaimana? Ini bocah nih, bapaknya bagaimana? Tampak gak benar-benar kualitas kaum itu? Pantaslah yang nomor kayak Umar ibn Abdul Aziz sebagai penguasanya, pemimpinnya. Harun ar-Rasyid, zaman setelahnya Abbasiyah. Harun ar-Rasyid ini orang yang sangat cinta ilmu dan dekat dengan para ulama dan suka menginfakkan hartanya untuk menghidupi para ulama, menanggung hidupnya, pergiin haji, umrah dan lain-lain. Harun ar-Rasyid, dia menggaji para ulama syahriyan, digaji sama negara dulu. Ditanggung hidupnya, para penuntut ilmu yang habis waktu mereka dalam mencari hadis, meriwayatkan hadis, dihidupkan oleh pemerintah dulu. Dari kocek pribadinya Harun ar-Rasyid rahimahullah. Dan salah satu kegiatan yang rutin dijalankan di masa itu adalah di mana dipenggal para pemalsu hadis. Orang palsuin hadis sengaja atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk hal yang sifatnya menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dipenggal. Oke? Satu hari mau dipenggal pemalsu hadis oleh Harun ar-Rasyid rahimahullah. Penggal. Ketika mau dipenggal, ini pemalsu hadis berkata, kenapa kau bunuh aku? Kenapa kau bunuh aku? Harun ar-Rasyid pun berkata, liurihal ibadah minnak, agar aku menyelamatkan para hamba-hamba Allah darimu, dari kesesatanmu. Kemudian orang berkata, aina anta min alfai hadithin wada'tuha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul minha harfan qattu. Apa yang bisa kau lakukan dari 1000 atau 2000 hadis yang telah aku palsukan atas nama Rasul dan telah aku sebarkan, padahal Rasul tak pernah mengatakan satu huruf pun darinya, yakni kalaupun kau bunuh aku, itu telah ku sebarkan. Mau gimana kau? Apa yang bisa kau lakukan? Harun ar-Rasyid pun berkata, aina anta? Apa yang bisa kau lakukan menghadapi Al-Fizari Imam rahimahullah, wa Ibnul Mubarak, Abdullah ibn Mubarak. Oke? Dia berbangga-bangga dengan para ulama pada zamannya. Yunkhilaniha wa yukhrijaniha harfan, yang akan meneliti tiap hadis yang ada dan mentakhrij tiap huruf yang ada padanya. Bunuh, dibunuh, cer. Tuh. Pantaslah Allah kuasakan padanya kekuasaan yang begitu luas.
Kuasa Harun al-Rasyid begitu luas, ila an yukhatib as-sama, sampai he dare to talk to the sky. Dia sampai berani berkata kepada awan, kepada langit. Dia berkata, ayyatuhas sama, aina syi'ti amtiri fasawfa yuhmalu ilayya kharajuki insyaallah. Wahai langit, dimanapun kau mau turunkan hujan, turunkan, terserah. Nanti dimanapun hasil bumi yang tumbuh darinya, dari hujan tersebut, dimanapun kau turunkan, tetap pasti akan disetor kepadaku di sini, insya Allah. Tidaklah berkata demikian seseorang kecuali luas kuasanya, seluas langit berjalan. Kenapa sampai segitunya? Lihat bagaimana mereka menghormati Rasul. Bagaimana menghormati para ulama. Pantaslah Allah berikan kuasa. Kaum muslimin Indonesia yang syafi'iyah, katanya syafi'iyah, Imam Syafi'i rahimahullah, yang agung dan besar. Kalau ditanya nama aslinya Imam Syafi'i siapa? Dia nggak tahu tuh. Kitabnya apa aja? Nggak tahu. Lahirnya di mana? Nggak tahu. Matinya di mana? Nggak tahu. Emaknya siapa namanya? Nggak tahu. Tidaklah kita beragama kalau begitu, kecuali bukan mengikuti Imam Syafi'i, tapi kecuali hanya mengikuti khayalan-khayalan dan nilai-nilai umum yang berjalan. Yang kita kira ini dari Imam Syafi'i, padahal tidak.